Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan pemeliharaannya serta kebaikannya yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga Tuhan memelihara iman kita sehingga kita tetap berharap kepada Tuhan dan tetap memandang Tuhan di dalam hal-hal yang kita hadapi, dan kita tetap memiliki keyakinan iman hingga detik ini. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan janjinya, kita adalah miliknya yang dipelihara, yang dijaga, dan yang dikuatkan hari demi hari. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Mikha, pasal 6 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang saya sudah bacakan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mikha kepada komunitas umat Tuhan yang pada waktu itu hidup di dalam keberdosaan. Mereka dicela, dikecam. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bukan karena tidak melakukan ibadah, bukan karena tidak membawa persembahan, bukan karena tidak membawa korban, bukan karena mengabaikan hari Sabat, tetapi mereka didapati melakukan dosa di dalam hal-hal yang disebut dengan kehidupan sosial. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menarik sekali bila kita melihat bahwa Tuhan sangat concern, sangat perhatian, sangat peduli tentang masalah sosial. Maka oleh karena itu kita melihat di ayat sebelumnya Tuhan mengatakan kepada orang Israel tentang kebaikan atau kebenaran yang dilakukan oleh Allah. Mereka sudah mendengar kebaikan Allah yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyangnya. Mereka sudah juga mengalami kebaikan dan pemeliharaan Allah. Dan menarik sekali di dalam pasal 6 ayat 8 ini, orang Israel disapa sebagai hai manusia. Ini adalah sapaan umum. Tetapi ada ungkapan yang khusus, yaitu telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Perhatikan di sini, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Pernyataan ini mengarah pada identitas mereka sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, kita kembali pada apa yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sangat perhatian dan peduli terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam aspek sosial. Nah, kira-kira kalau kita pikirkan mengapa Tuhan begitu peduli dengan hal ini? Mengapa Tuhan mengecam mereka dan bahkan mengumumkan penghukuman seperti yang dikatakan di dalam pasal 6 ayat 9 sampai ayat 16. Nah, rahasianya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Alasannya apa? Karena Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan. Tuhan tidak menginginkan di dalam kehidupan manusia ada orang yang merasa lebih super, lebih berkuasa, lebih memiliki segalanya, dan orang lain diperlakukan dengan begitu seenaknya saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai umat Tuhan diperingatkan bahwa engkau sudah mendengar apa yang baik dari Tuhan Allahmu. Nah, apa yang dikatakan di sini, engkau sudah mendengar apa yang baik, artinya itu adalah hukum yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Dalam hukum itu sebetulnya kalau dikristalkan
Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang dituntut dalam hukum Taurat itu hanya dua, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Di dalam konteks pelayanan Mikha, orang Israel justru memang tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka mengabaikan tanggung jawab di dalam bidang sosial. Bahkan orang yang merasa kuat, orang yang merasa memiliki kekayaan, itu menindas orang lain. Dan bukan hanya itu, orang yang lemah tidak diadvokasi, orang yang membutuhkan pertolongan dibiarkan begitu saja, sehingga kehidupan sebagai umat Tuhan, kesaksian hidup sebagai umat Tuhan, itu belum mendarat di dalam komunitas umat Tuhan secara keseluruhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka oleh karena itu kita melihat di sini. Gampang sekali kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pertama, bahwa sebagai umat Tuhan, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang sangat besar. Kebaikan Tuhan yang sangat besar itu adalah membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa, dari hukuman dosa, dan membawa kita menjadi milik Allah. Jadi kebaikan Tuhan itu sudah begitu melimpah dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, saat ini apa yang perlu kita lakukan? Bukan hanya bicara tentang perkara rohani. Baru-baru ini kita memperingati hari kemerdekaan kita sebagai masyarakat Republik Indonesia ini. Satu keprihatinan saya secara pribadi, Bapak Ibu, kemerdekaan Republik Indonesia ini kurang dimaknai secara kehidupan gerejawi. Bahkan kemerdekaan ini hanya dijadikan sebagai analogi kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus. Tentu itu tidak selamanya salah. Tetapi dengan memperingati kemerdekaan, kita harus memikirkan bahwa ternyata kemerdekaan itu sebetulnya boleh terjadi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, dengan tujuan apa? Membebaskan kemanusiaan dari jajahan manusia lainnya. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan sosial. Harus menghadirkan kebaikan Allah di dalam kehidupan sosial kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan kita, di dalam pekerjaan kita. Tidak ada gunanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita rajin beribadah, tetapi kesaksian hidup kita itu dipertanyakan. Tidak ada suatu hal yang menyentuh orang lain sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang diperbaharui di dalam Kristus, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berangkat dari poin pertama tadi, karena Allah sudah baik dalam kehidupan kita, maka oleh karena itu apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berlaku adil, kita bisa mencintai kesetiaan. Berlaku adil tentu di dalam hubungan-hubungan kita satu dengan lainnya. Kita jangan mengabaikan bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena kesaksian hidup sebagai umat Tuhan itu ditunggu oleh dunia. Apalagi di masa-masa yang sulit saat ini. Bagaimana kita menunjukkan kebaikan kepada dunia. Itu adalah sesuatu kesempatan bagi kita. Tuhan memberikan kita kesempatan di masa-masa kesulitan, kesusahan seperti ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada hati yang penuh belas kasihan, ada perhatian yang didorong oleh kasih yang sejati. Berasal dari mana? Berasal dari Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita pun juga aktif memperhatikan, mengadvokasi orang-orang lemah
Ini bukan Injil sosial, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi ini adalah tanggung jawab kita. Karena Tuhan sangat peduli terhadap kemanusiaan. Maka sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita pun juga harus memiliki concern seperti Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa ukurannya kita memperlakukan sama kita? Ukurannya sangat tinggi sih. Standarnya sangat tinggi. Karena ini standar dari Tuhan. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, itu standarnya bagaimana? Engkau baik, aku baik. Aku bisa membalas apa yang pernah engkau berikan kepadaku. Tetapi standar kehidupan umat Tuhan harus mengasihi sesamanya. Tentu kata harus di sini seharusnya itu bisa dihapus ya. Karena itu harus lahir dari ketulusan hati. Maka oleh karena itu seharusnya kita ini harus tulus ya, memiliki ketulusan kepada orang lain. Seperti apa? Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh penulis Perjanjian Baru di dalam surat Yohanes ya, bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, hal yang paling terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena kita mendapatkan apa yang baik dari Tuhan, kita mendapatkan pengajaran yang baik dari Tuhan, maka hal yang berikutnya adalah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, hidup dengan rendah hati ini adalah aspek internal ya. Bukan aspek yang kita bisa perlihatkan kepada orang melalui hal-hal formal yang kita lakukan. Tentu hal formal juga tidak selamanya salah. Tetapi aspek internal ini, hidup yang penuh kerendahan hati, dan ada hubungannya tentunya kan, di dalam kita berlaku adil, ya, di dalam kita mencintai kesetiaan, ada hubungannya. Karena kalau kita berlaku adil, itu artinya bahwa tanpa kita harus mengumumkan, ya, tanpa harus mengungkit-ungkit. Kalau kita mengasihi dan mencintai kesetiaan tanpa harus mengumumkannya. Nah, tentu kerendahan hati ini adalah sesuatu yang memang harus betul-betul kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa melakukannya, menjalaninya setiap hari. Karena kita adalah orang yang masih hidup di dalam kedagingan ini, maka kecenderungan kita bukan rendah hati, tetapi kita bisa saja menjadi orang yang sebaliknya tidak rendah hati. Nah, kunci semuanya apa, Bapak Ibu? Kunci semuanya ketika kita melakukan ini, dasarnya apa, alasannya apa? Karena kita melakukannya di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini, di hadapan Allahmu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada perenungan kita kali ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita harus mengimplementasikan kebaikan Tuhan yang kita terima. Kita harus melakukan kebaikan seperti Tuhan sudah baik kepada kita. Kita harus peduli seperti Tuhan peduli terhadap kemanusiaan. Gereja terpanggil bukan hanya pada aspek memberitakan Injil, tetapi juga gereja terpanggil untuk menghadirkan seperti apa sih keadilan yang sebenarnya, seperti apa sih kebenaran yang sesungguhnya, seperti apa sih kehidupan dalam hubungan yang penuh kasih yang sesungguhnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya. Di masa sulit seperti ini, di masa pandemik, di mana semua orang berteriak minta tolong, semua orang kesulitan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengasihi. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena kita adalah orang yang sudah mengalami anugerah yang besar dari Tuhan. Maka oleh karena itu, marilah kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi saksinya, untuk bisa mencintai kesetiaan, untuk bisa berlaku adil, dan untuk bisa memiliki kerendahan hati di hadapannya.
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh mendapatkan berkat, kita mendapatkan petunjuk, dan kita dikuatkan dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.